Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mona Lisa, mahasiswa Semika Nusa Mandiri Jakarta semester 9 yang sedang menyusun skripsi yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sidang. Dan mohon maaf sebelumnya saya tidak memakai alma mater karena ketinggalan di rumah. Dan kenapa saya membuat video ini adalah karena untuk meminimalisir rasa grogi saya nanti. Jadi saya membuat video ini untuk sarana latihan dan buat teman-teman yang merasakan kegrogian juga boleh di para bapak dan ibu dosen yang mungkin kebetulan menyaksikan. uh, uh, Mari. Oke, di sini saya memiliki judul skripsi yaitu Oke, analisa kualitas sistem informasi e-raport pada sekolah SMPN 5 Kota Tangerang terhadap kepuasan pengguna menggunakan metode web qual 4.0 oleh saya dengan Nicholas. Nah, kita langsung aja. Oke, latar belakang apa sih hal yang melatar belakangi saya untuk menggunakan judul ini atau memilih judul ini adalah karena saya akan menjelaskan dari hal yang paling umum sampai hal yang paling khusus ya. Pertama, kita semua tahu internet itu sudah mendominasi kehidupan kita, baik itu dari sektor pendidikan, pariwisata, pemerintahan, bahkan yang paling terasa itu adalah sektor dunia hiburan ya. Dan tak terkecuali juga di dunia pendidikan, kemajuan teknologi yang mau nggak mau menghasilkan sebuah revolusi bahan ajar. Jadi kita belajarnya anak-anak murid bisa belajar di rumah gitu ya. Mereka menggunakan sistem men-search apa yang mereka ingin tahu di Google, dan juga dan juga termasuk sekolah di masa pandemi seperti sekarang ini tuh menggunakan e-learning ya, Edmodo, Google Class dan lain sebagainya gitu. Termasuk pun dunia perkuliahan ya, e-learning ya. Jadi kita belajar melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar itu tidak ter tidak ter tidak ter tidak terbatas oleh ruang gitu ya dan waktu. Itu kan tadi, terus e-learning, e-blended dan lain sebagainya. Itu kan tadi dari segi siswa ya, belajar mengajar. Maka dari setelah proses KBM, kegiatan belajar mengajar, itu kan pasti ada laporan hasil belajar atau raport. Nah, itu juga sekarang internet sudah menjangkau itu, e-raport namanya. E-raport itu jadi para orang tua, para orang tua dan siswa yang ingin melihat hasilnya itu, guru-guru memasukkannya ke dalam sistem e-raport, lalu para siswa dan orang tua yang ingin melihat nilainya itu bisa langsung masuk ke login dan mengaksesnya di rumah dan di mana saja. Jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu atau nunggu kayak saat bagian raport kayak gitu ya. Oke. E-raport tadi itu kan otomatis kalau buatan manusia itu pasti memiliki keterbatasan ya, sistemnya. Kadang sistem e-raport sendiri saya mengakui ya, teman-teman dari operator sekolah itu sangat merasakan kalau terjadi maintenance, apalagi di saat tanggal-tanggal pembagian raport, di mana si raport ini tuh si e-raport ini maintenance ya, kebanyakan yang mengakses gitu 1044 siswa gitu, atau sama orang tuanya mereka mengakses sistem e-raport, dan guru-guru pun mengakses juga gitu kan ya. Jadi kadang suka ngehang gitu, atau gagal sambungan dan sebagainya, susah login. Pun beberapa ada yang mengeluhkan guru, tampilannya kurang menarik nih, dan lain sebagainya gitu ya. Karena masih banyak lah di e-raport ini masih memiliki keterbatasan. Lalu dissatisfaction atau rasa kekecewaan para pengguna e-raport pada sistem e-raport kan tadi udah dijelasin tuh kenapa, karena keterbatasan sistem itu otomatis menghasilkan rasa kecewa. Kok sistem e-raportnya gini sih, yang kayak gitu kan ya, kok
sistem rapotnya tidak sesuai harapan dan segala macam gitu. Maka dari rasa tidak itu kita maka harus dilakukan sebuah pengukuran kepuasan. Jadi kita tuh harus nilai dirasa perlu untuk menilai rasa kepuasan para pengguna pada si penyelenggara layanan gitu ya. Dan kalau dalam kasus ini SMP 5 tadi ya, SMP itu sudah memberikan pelayanan terbaik nggak gitu. Makanya kita harus melakukan sebuah pengukuran yang biasa kita lakukan untuk web itu kita menggunakan metode web wall. Oke. Tadi kan kita sudah jabarkan rumusan masalah kita kan sudah jabarkan latar belakang ya, maka kita akan merumuskan masalah dan tujuannya. Terus rumusan masalahnya pertama itu indikator apa aja sih pada e-raport yang harus diperbaiki, yang perlu dipertahankan itu apa aja. Kan tadi yang harus diperbaiki apa, yang perlu dipertahankan apa, yang sudah baik namun perlu peningkatan itu apa aja, itu rumusan masalahnya. Lalu tujuan penelitiannya itu yaitu untuk menjawab masalah tadi itu, yaitu untuk mengetahui kualitas sistem e-raport apakah sudah sesuai fungsinya atau belum. Jadi bisa menjadi bahan referensi untuk meningkatkan kualitas e-raport di masa yang akan datang. Lalu ke hipotesa. Hipotesa yang pertama adalah terdapat respon yang positif antara H1, H2, dan H3-nya. Terdapat respon yang positif antara kualitas kegunaan terhadap tingkat kepuasan pengguna, dan H0-nya terdapat respon yang negatif antara kualitas kegunaan informasi interaksi e-raport atau H0-nya terhadap tingkat kepuasan pengguna. Nah, jadi H1, H2 itu dan H3 itu apakah ada respon yang positif terhadap kualitas kegunaan informasi dan interaksinya X1, X2, X3-nya terhadap kepuasan pengguna, yaitu variabel Y-nya, atau terdapat respon yang negatif antara kualitas kegunaan informasi interaksi e-raport H0 terhadap tingkat kepuasan pengguna. Nah, itu hipotesanya, hipotesa yang lalu yang kedua, kajian teoretik. Pertama, internet dan website. Seperti yang kita katakan, kalau internet itu sudah mendominasi apa sih itu internet? Internet itu adalah sambungan jaringan atau beberapa halaman yang ada di internet, yaitu website. Jadi suatu informasi yang saling terhubung di internet akan lalu itu sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Informasi itu bisa dikatakan apa ya? Sistem informasi itu adalah satu kesatuan. Sistem informasi itu dibuat untuk sebagai penunjang untuk pengambilan keputusan. Jadi itu kumpulan semua hal gitu ya untuk pengambilan keputusan sifat manajerial. Jadi sistem itu kan sesuatu yang sudah terpadu dalam satu kesatuan, dalam itu yang ada informasi. Jadi kayak gitu. Belajar lagi untuk dan juga e-raport. Seperti yang dijelaskan tadi, apa itu e-raport? E-raport itu adalah raport yang berbentuk yang ada di internet, yang biasanya dibuat secara manual atau dengan pulpen. Sekarang e-raport hadir, apalagi Kemendikbud itu sudah mewajibkan sekolah negeri baik negeri maupun swasta untuk menggunakan sistem e-raport ini, dan apalagi sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang, dan apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini pembagian raport itu lewat e-raport. Jadi mereka itu ada dalam satu server yang bisa diakses oleh guru. Yang pertama, guru-guru memasukkan nilai, entah itu guru wali kelas, guru mata pelajaran, itu memasukkan nilainya lalu diolah
setelah diolah sama sih sebenarnya prinsip. Duh, maaf keputus ya. Oke, tadi di slide mana sih? Sorry, 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 sorry. Ya, tadi bener ya. Oke, tadi kan raport ya. Jadi guru-guru memasukkan data, sebenarnya sih prinsipnya itu sama. Jadi guru-guru buat nilai kalau misalnya pun nggak mencapai KKM, jadi mereka anak harus mengajar guru yang belum tuntas itu ya. Kayak kalian, anak-anak udah ngerekap dan kalian tidak pada itu ya. Nah, jadi kan tadi itu raport. Selanjutnya itu webqual. Apa sih itu webqual? Webqual itu adalah suatu metode untuk mengukur suatu kepuasan, tingkat kepuasan pengguna. Jadi ada beberapa instrumen yang harus terpenuhi untuk kita tahu, untuk mengukur kepuasan para pengguna. Kurang lebih kayak gitu. Oh iya, saya udah menjelaskan di sini, maaf. Saya ulangi lagi ya. Airport itu aplikasi berbasis web yang mempunyai fungsi untuk memanajemen penilaian dan penyusunan laporan capaian kompensasi hasil tadi dalam satu tempat, dalam satu server, bisa diakses dimanapun, kapanpun dibutuhkan. Terus webqual itu metode pengordinasian yang berdasarkan pada persepsi pengguna akhir atau kepuasan pengguna ya. Selanjutnya, alur penelitiannya itu yang pertama kita mengidentifikasi masalah, jadi kita tahu masalah kita apa, lalu sesuai landasan teori, lalu kita merumuskan masalah, masuk mengumpulkan data, nanti kita akan bahas satu-satu ya, mengumpulkan data, lalu menganalisa data yang terdiri populasi dan sampel dan pengembangan instrumen, lalu kita uji instrumennya, lalu kita akan mendapatkan hasil kesimpulan dan saran. Metode penelitian. Waktu dan tempat itu penelitian ini dilaksanakan di sini di SMPN 5 Kota Tangerang yang beralamat Jalan Dan Mogot nomor 82 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Banten pada penghujung tahun 2020 tepatnya pada bulan November tahun lalu. Waktu saat guru-guru sedang raport, saya membagikan apa ya, questionnaire-nya. Lalu populasi dan sampelnya itu ada guru perempuan sebanyak 23 orang, guru laki-lakinya 8 orang, siswanya sebanyak 132, siswinya sebanyak 237, dan sampel keseluruhan itu 45 orang guru dan 144 murid itu tuh udah masuk di Dapodik ya. Jadi total keseluruhan populasi itu yaitu ada 1080. Kita menggunakan sampelnya. Lalu teknik analisa. Nah, ini yang penting. Analisa apa saja sih yang saya pakai? Pertama, untuk itu ada uji validitas, uji reliabilitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas itu adalah uji valid atau enggak sih data ini. Itu mereka yang itu nilainya harus, untuk membuktikannya itu nilainya kita langsung ya. Nah, saat kita udah menguji uji validitas itu semua nilai korelasinya itu atau R hitungnya lebih dari R tabel. Jadi bisa dikatakan bahwa data itu valid atau bisa digunakan sebagai alat ukur suatu penelitian ini. Lalu uji reliabilitas. Nilai reliabilitasnya itu Krokonbat alfanya itu variabelnya menunjukkan nilai di atas 0,60. Jadi data ini dikatakan bisa dipercaya atau reliable karena syaratnya itu yaitu nilai Krokonbat alfanya itu harus di atas 0,60, itu datanya bisa reliable ya. Lalu uji normalitas itu kita lihat uji normalitas itu apa sih? Jadi uji normalitas itu untuk tahu apakah data itu berdistribusi secara normal atau enggak, dan
kita ngeceknya di Kolmogorov-Smirnovnya itu angka signifikasinya 0,20 dan Monte Carlo-nya sebesar 0,88. Jadi bisa dikatakan data ini berdistribusi secara normal karena sudah memenuhi syarat, yaitu nilai signifikansinya di atas 0,05 ya. Heterokedastisitas itu kita lihat scatter plotnya, lihat tuh scatter plotnya dia menyebar ya, jadi tidak membentuk suatu pola atau meruncing terus itulah ya, dia menyebar. Uh, jadi data ini tuh tidak memiliki gejala heterokedastisitas. Lalu uji multikolinearitas itu nilai toleransinya adalah lebih besar dari 0,1. Kita lihat, nanti saya akan membuat satu video untuk mengujinya ya, apa benar gitu ya. Dan iya, nilai keseluruhan negatifnya adalah kurang dari 10, dan iya benar. Nilainya adalah nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,01 dan nilai keseluruhan FIF-nya adalah kurang dari 10. Jadi data ini tidak bergerak secara linear ya. Terus uji linearitas itu adalah apakah data ini tuh linear atau tidak antara variabelnya, antara variabel x dan variabelnya itu dia linear apa enggak. Dan nilai kita lihat di deviation for linearity-nya itu sebesar 0,188, yang berarti data ini linear karena di atas 0,0. Lalu uji hipotesisnya itu koefisiensi korelasinya itu nilai korelasi koefisiensinya itu sebesar 0,820, yang artinya korelasinya itu sangat kuat ya antara variabel x dan y-nya, karena kita bisa mengeceknya itu nanti bisa lihat di paper saya. Di situ tuh lihat kalau 0,80 itu tuh sangat bawah 0,80 itu dia tuh kuat doang. Ya ada hierarkinya, ada tabelnya, nanti bisa dicek. Lalu koefisiensi determinasi yaitu koefisiensi determinasi itu dia di tabelnya menunjukkan 0,67. Artinya variabel x itu mempengaruhi variabel y itu sebesar 67,3%. Dan yang lainnya kan berarti dikurang 100%, berarti ada 67, 32,7% dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak ada di penelitian. Jadi berpengaruh. Jadi kalau misalnya variabel x itu nambahnya segitu, kalau misalnya berkurang juga berkurangnya segitu ya. Lalu uji T. Oke, T-table. Uji T itu adalah kita mengetahui itu ya. T-table-nya 2,275, lalu kualitas kedua. Syaratnya itu adalah T-table harus hitung harus lebih besar dari T-table. Kita buktikan T-table-nya 2,249. X1-nya 8212 berarti lebih besar ya. X1-nya berarti dapat dikatakan mempengaruhi Y ya. X1 mempengaruhi Y. Kualitas interaksinya 7180 lebih besar ya, T hitungnya daripada T-tabel. Jadi kualitas interaksi juga mempengaruhi variabel Y, yaitu variabel kepuasan pengguna. Kualitas informasinya 6042 ya, sama. Jadi kualitas informasi juga mempengaruhi kepuasan pengguna. Uji F di tabelnya F tabelnya 2,67 dan F hitungnya 271.949. Jadi itu lebih besar ya, jauh lebih besar F hitung daripada F tabel. Jadi bisa dikatakan kualitas kegunaan, kualitas informasi, kualitas interaksi secara bersama-sama, secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi tadi kan udah dijabarin satu. Jadi kesimpulannya semua variabel X
apa aja tadi variabel X, yaitu kualitas kegunaan. Maaf ya. Oke ya. Jadi kita masuk dikit lagi ke kesimpulan. Jadi kita kan variabel variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem e-raport di SMP Tangerang. Dan jadi apa aja tadi variabel X yaitu kepuasan pengguna, variabel X itu kualitas kegunaan, kualitas interaksi, dan kualitas informasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem e-raport. Itu ya. Lalu seluruh variabel X secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna sistem e-raport. Tadi kita udah uji F dan uji T. Jadi seperti tadi di awal, kesimpulan akhirnya dipastikan H0 ditolak, H1, H2, dan H3 ditolak. Itu saja ya. Selanjutnya saya akan membuat satu video lagi. Nanti kalian bisa cek di nya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya sih masih ngerasa grogi, tapi semoga nanti di sidang sebenarnya saya tidak merasa grogi lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.